Bagi seorang Muslim, doa merupakan aspek integral yang menghubungkan seorang hamba dengan Tuhannya. Semua hal praktis sehari-hari, sejak membuka mata hingga tidur kembali, ada doanya. Bahkan, sholat merupakan kumpulan doa-doa. Secara khusus, bahkan doa disifati sebagai senjata yang mampu mengubah takdir. Tidak heran kalau salah satu kata kunci yang ngetren dalam pencarian Google sepanjang 2020 hingga sekarang adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pikirkan kembali sekarang, ketika Bill Gates bilang peradaban modern kita tidak siap menghadapi wabah, salah satu yang dipikirkan Bill Gates barangkali adalah ketidakidealan dan kebelum sempurnaan infrastruktur kesehatan, apalagi di negara-negara berkembang. Ketidaksempurnaan tersebut kemudian berpotensi menjadi bottleneck bagi upaya merespon secara tepat dan cepat penyebaran wabah yang eksponensial. Ketika COVID-19 merebak, para dokter mencoba mencari tahu apa kiranya obatnya. Di Wuhan, pasien bergejala ringan diberi ramuan pengobatan tradisional, sementara yang bergejala berat diberi obat sesuai dengan keluhan yang muncul, semata-mata agar penyakitnya tidak tambah parah. Pendekatan itu dilakukan hingga sekarang. Pemerintah menerbitkan rincian obat-obatan yang bisa dikonsumsi untuk mereka yang isolasi mandiri, termasuk ivermectin yang harganya melambung karena permintaan yang tinggi. Di tengah ketidakpastian tersebut, kita kemudian disadarkan betapa terbatasnya pengetahuan kita. Modernitas dan peradaban yang kita sombongkan ternyata tidak membuat kerentanan kita hilang. Bagi seorang Muslim, situasi krisis yang mengancam kelemahan kita pada akhirnya memaksa kita untuk berpaling kepadanya dan meminta pertolongannya. Agar pertolongannya hadir, kita memanggilnya melalui doa. Tak heran jika para kiai dan sesepuh mengajarkan pelbagai doa tolak bala kepada kita. Doa menjadi pelengkap ikhtiar untuk sembuh selain obat, vitamin, dan yang semisalnya. Saya masih ingat ketika Kiai Said Akil Siroj sembuh dari COVID-19, beliau menjelaskan bahwa selain menuruti arahan dokter, beliau juga memperbanyak doa. Doa membuat kita tenang karena kita sadar bahwa ada kekuatan maha besar yang mendampingi kita berjuang. Dengan ketenangan, kita beroleh keikhlasan dan optimisme. Dua hal yang bisa membuat imun kita membaik karena ia tidak digerogoti kecemasan berlebihan dan rasa takut. Kita juga lebih khusyuk saat berdoa karena kita butuh ditolong. Berbeda dengan biasanya di mana kadang doa jadi sebatas ritual yang kita rapalkan sambil melamun, atau jadi sesuatu yang kita lupakan dan tidak kita anggap penting karena kita merasa semuanya ada di bawah kendali kita. Misalnya, sejak lancar menyetir mobil, saya sering lupa untuk membaca doa selamat. Tetapi sejak COVID-19, setiap harus keluar rumah, selain memakai masker dan membawa hand sanitizer, saya biasa membaca doa dan hizib yang diajarkan para sesepuh. Sambil berdoa, saya membayangkan bahwa doa tersebut menjadi tameng perlindungan bagi saya dan keluarga. Pandemi menunjukkan betapa rapuhnya kendali kita itu dan betapa fananya kesombongan kita. Tinggal kemudian menjaga kesadaran kita akan butuhnya melanggengkan doa ini bahkan ketika krisis sudah selesai dan pandemi sudah berlalu. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang hanya mengingat dan memanggilnya ketika susah, tapi melupakannya ketika situasi baik-baik saja.